Rekan Raut dimanapun berada seperti biasa, tepat pada tanggal 12 Maret 2025 bertepatan pada hari Rabu, mulai dari pukul 13 hingga mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat mendatang. Kita dalam program Ramadan Mencerahkan bersama Muhammadiyah Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Senang sekali bisa kembali menemani rekan Raut di bulan penuh berkah ini dengan inspirasi, motivasi, dan pencerah yang pastinya bermanfaat ya. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya dan relevan dalam kehidupan kita, yaitu ketika motivasi datang dari dalam, kunci sukses berproses. Seringkali kita mencari motivasi dari luar, dari orang lain, lingkungan, atau keadaan. Tapi sebenarnya motivasi yang paling kuat adalah yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara membangun, mempertahankan motivasi agar kita bisa terus semangat dalam setiap proses kehidupan, baik untuk dunia maupun akhirat. Untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Nikmasari Hasibuan, selaku Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah atau PDNA Kota Padang Sidimpuan, sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Beliau akan membagi wawasan pengalaman serta tips praktis ya, agar kita bisa lebih termotivasi dalam menjalani setiap proses kehidupan dengan penuh semangat dan keikhlasan. Jadi rekan Raut, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM karena kita akan segera memulai obrolan inspiratif ini. Stay tune terus. Oke, kita sapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Halo Istajah atau Ibu, ini biasa dipanggil apa nih harusnya? Nah, tidak apa-apa. Boleh Ibu. Ibu aja ya. Oke, Ibu, gimana kabarnya Ibu di siang hari ini kira-kira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Oke, masih semangat terus walaupun cuaca memang lumayan panas juga ya di sekitar Kota Padang Sidimpuan. Oke, Ibu, ini kita membahas tema yang benar-benar sangat relate sekali yang perlu kita bahas di bulan Ramadan ini ya. Ketika motivasi datang dari dalam, kunci sukses berproses. Kira-kira ada nggak Bu tersendiri latar belakang mengapa tiba-tiba tema ini terbenak gitu untuk dibawakan di bulan Ramadan ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur din wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bersua walaupun dia dalam udara. Betul sekali. Alhamdulillah rezeki Allah yang diberikan kepada kita berupa telinga beserta lisan kita yang alhamdulillah menjadi penyambung kita untuk siang hari ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau sebagai uswatun hasanah bagi kita dalam mengarungi kehidupan duniawi dan akhirat. Oke, perkenalkan nama saya Nikmasari Hasibuan. Kali ini sebagai pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Sedikit tentang pimpinan daerah Nasyatul Aisyah ini. Nasyatul Aisyah ini ada di bagian ortomnya Muhammadiyah kan? Dan kami itu kalau kita buat di bahasa awamnya adalah anak gadisnya Muhammadiyah. Iya betul sekali. Ya, karena kadang orang bertanya-tanya kan. Baik, langsung saja untuk tema kali ini kenapa kami mengambil ketika motivasi datang dari dalam ya, untuk kunci sukses berproses. Sebenarnya sangat banyak sekali latar belakangnya, namun nanti ada beberapa poin insyaallah yang akan kami sampaikan di sini. Baik rekan Rawi yang berbahagia dimanapun berada, yang pertama kenapa kami membuat latar belakangnya itu adalah proses adalah bentuk ujian keimanan. Sebagaimana itu Allah berfirman ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang sekira-kira artinya itu adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baik, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap ujian dalam proses kehidupan pasti sesuai dengan kapasitasnya yang kita miliki ya. Tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Oleh karena itu, ketika kita merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa Allah telah memberi kita kemampuan untuk menghadapinya. Sebagaimana bahwa yang kunci utama di sini kami akan membahas tidak kita melulu tentang melihat hasil dulu, tidak. Namun di sini kita melihat proses. Dalam Islam itu sendiri kan proses ini merupakan sebuah ujian. Sehingga kami menyatakan kalau dia sudah mendetail ataupun membatin ke kita bahwa kita harus mengakui dalam hidup ini proses itu sangat penting sekali ya. Baik, beberapa yang bisa dijabarkan tentang
yang pertama ini adalah bagaimana dalam kesulitan itu pasti keimanan akan diuji. Betul itu sudah sekali. jelas sekali ya rekan Raw FM. Ketika seseorang mengalami kegagalan, kekecewaan, kadang kita merasa kita termotivasi, orang lain tidak termotivasi. Betul, ya. Namun orang lain tidak termotivasi, kita malah termotivasi. Ada sekali fase di mana seperti itu akan kita rasakan ya. Nah, disitulah keimanannya itu sebenarnya diuji. Ketika kita tidak ada untuk motivasi, namun apakah ia tetap bersabar ataupun percaya bahwa Allah itu ya telah menetapkan yang terbaik. Betul. Kita harus itu dulu konsepnya. Apakah kita percaya atau tidak, begitu ya kan? Sehingga apakah ia mulai meragukan dan kehilangan arah. Oke. Jadi dalam keberhasilan itu juga ya kan, keimanan pasti diuji juga. Jadi tidak hanya dalam kesulitan ya, tetapi juga dalam keberhasilan memang seseorang juga diuji. Betul sekali. Apakah ia tetap rendah hati atau bahkan bersyukur kepada Tuhan itu, atau malah menjadi sombong, nauzubillah min dzalik ya, ataupun lupa diri bahwa keberhasilannya adalah bagian dari rencana ilahi seperti itu. Sehingga fase di mana kita itu diuji, maka kita harus tahu bahwa kita adalah makhluk Allah dan ciptaan Allah. Maka kita harus berbuat bagaimana dalam Islam itu juga ya, menawarkan bagaimana solusi-solusi untuk sebuah masalah seperti itu. Nah, poin yang kedua itu ada juga di motivasi yang hakiki adalah dari hati dan iman itu ya. Dan kalau ini kita mengutip dalam Islam ini ya, motivasi sejati itu sebenarnya kan berasal dari niat yang lurus, niat yang ikhlas ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan, yang dimana bunyinya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jika seseorang itu memiliki niat yang baik dan ikhlas dalam berproses, maka setiap langkahnya akan bernilai ibadah. Setiap langkah itu akan bernilai ibadah. Kata kuncinya ketika kita ikhlas ya. Baik itu dalam belajar, bekerja, maupun menghadapi ujian kehidupan ini. Semua akan menjadi ladang pahala jika dilandasi dengan niat yang benar. Dalam artian memang hidup itu adalah ujian. Bagaimana kalau kita menganalogikan, seumpamanya kita lagi bersekolah. Mungkin rekan Raw FM dimanapun berada ada juga yang fase sekolah ya. Dari kelas 1 ke kelas 2 itu ada ujian. Untuk kelas 2. Dari kelas 2 ke kelas 3 ada ujian. Itu pasti beda ujiannya. Nah, dalam hidup juga demikian. Jika Allah menghendaki kita akan naik ya, naik putratnya kita ini, martabatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada Allah kasih ujian. Nah, pamanya Allah kasih ujian itu di fase 1 ke 2 itu mungkin koridornya ya biasa ya, biasa dia. Terus namun kalau Allah menguji kita tahap ujian yang sangat besar, dalam artian levelnya lebih naik, 1 ke 4 pasti ujiannya akan dominan lebih tinggi. Ya, nah disitulah kita belajar tentang bagaimana itu untuk ikhlas. Namun dominannya ya kan, kita mengakui bahwa ya dalam kehidupan itu ada terkadang tidak bisa menerima ya. Tapi kami sangat senang sekali kalau kita membahas tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu yang dikatakan ikhlas bagaimana? Seperti itu ya. Masya Allahnya, yang pertama bunyinya dalam surah Al-Ikhlas itu adalah apa? Yaitu adalah kul. Kul katakanlah. Berarti dia merupakan perintah. Maka kita diwajibkan ikhlas, diwajibkan itu kita diperintahkan itu untuk itu ya, kata perintah kul katakanlah, berarti kita harus ikhlas. Tidak melulu tentang bagaimana yang dikatakan putus asa tidak seperti itu, namun kita harus diperintah dalam artian ikhlas seperti itu. Nah, jika seseorang itu memiliki niat yang baik dan ikhlas dalam berproses, maka tadi seperti yang kami sampaikan itu insya Allah semua langkahnya akan terasa ada maknanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang poin ketiga ya, rekan Raw dimanapun berada, yaitu adalah kesuksesan itu adalah sebuah perjalanan, bukan hanya tujuan. Banyak orang beranggapan bahwa sukses hanya terletak pada hasil akhir, ya kan? Namun padahal ini dalam Islam proses yang dilalui itu juga merupakan bagian dari keberhasilan.
Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam itu sendiri mengajarkan tentang kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi setiap tantangan. Contoh nyatanya ya, mungkin saat Rasulullah juga berdakwah dalam Islam ya, beliau itu tidak langsung diterima oleh masyarakat ya, umpamanya di Mekah itu waktu itu kan. Namun melalui proses panjang yang penuh tantangan, penolakan, bahkan ancaman sekaligus ya. Tapi itulah dia, beliau Rasulullah ini dengan kesabaran dan keteguhan hati, akhirnya Islam tersebar luas sampai kita merasakannya, Masya Allah ya. Dan itu yang kami sampaikan. Mungkin ya rekan Raw FM dimanapun berada, di bulan Ramadan ini juga banyak sekali ujiannya, Masya Allah ya. Sebagaimana memang kita akan belajar ikhlas. Ikhlas dalam artian menjalankan ibadah puasanya, tarawihnya, tadarus kita. Ini adalah sebuah perjalanan yang mana nanti akhirnya kita akan ke Idul Fitri ya, ke fitrah. Masya Allah ya. Jadi ini kita di fase dimana diuji, mungkin banyak sekali godaannya, termasuk cuaca, termasuk mungkin di rekan kerja, mungkin di teman sebaya, Masya Allah ya, atau mungkin di masyarakat umum, bahkan naudzubillah-nya di keluarga sendiri. Tapi kita harus mengetahui bahwa Ramadan itu juga merupakan sebuah perjalanan. Perjalanan dimana ya untuk kita menemukan kesuksesan nantinya, seperti itu. Sukses untuk mengakui bahwa diri kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Rekan Raw FM dimanapun berada, selanjutnya ada juga tentang tawakal dan berdoa. Kunci menguatkan motivasi diri kita ya. Dan mungkin tawakal ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan seperti itu juga ya konsepnya, tetapi melakukan usaha maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jangan lupa juga untuk berdoa ya, seperti itu ya, karena memang kita sangat diajarkan juga untuk berdoa. Mungkin itu ya, kesuksesan bukan hanya tentang mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga tentang bagaimana kita berproses dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi yang sejati datang dari dalam diri kita, yakni dari iman yang kokoh dan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu semangat dalam menjalankan sebuah proses itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia ya Bu Nikmah tadi sudah menyampaikan banyak sekali poin ya mengenai motivasi diri, dan salah satunya memang tak boleh lepas dari iman tentunya Ibu ya. Oke, kalau kita boleh ya, mungkin Ibu memberikan tanggapan secara pribadi juga. Nah kan Ibu sendiri juga pernah mungkin ya menghadapi masa-masa sulit dalam perjalanan karir maupun organisasi seperti itu. Jadi apa momen terberat ya kira-kira yang pernah Ibu alami, dan bagaimana Ibu menemukan motivasi dari dalam untuk terus maju? Kira-kira ada studi case dan lain sebagainya, silakan Bu, boleh ditanggapi juga. Oke, terima kasih. Rekan Raw FM dimanapun berada, mungkin setiap manusia pasti ada fase di mana tidak ada motivasi ya kan. Saya pun demikian juga halnya. Mungkin fase yang paling banyak itu tentang pendidikan ya, dimana ketika kita ingin berpendidikan namun keluarga juga bukan berarti tidak mendukungnya, namun ekonomi juga sangat sulit, seperti itu. Di masa itulah ketika kita ada kemauan, Allah itu pasti akan ada dan benar adanya, begitu ya. Saya pernah seperti itu ya rekan Raw FM. Kita tahu bahwa kita ingin bersekolah, namun kita juga lihat keadaan orang tua kita, keadaan keluarga, yang mana tidak akan mungkin ya. Namun seperti itu, garis besarnya adalah ketika kita tidak berputus asa, Allah itu akan memberikan kado ataupun hadiah yang terbaik untuk kita. Sehingga waktu itu saya sendiri ya, kasusnya itu alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Sehingga saat ingin melanjut juga, namun kita tahu juga keadaan bagaimana, alhamdulillah diberikan juga beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan untuk melanjutkan gelar S2 saya, magister saya di salah satu Universitas Negeri Medan. Namun pas itu ya mungkin kita penuh dengan tangisan, penuh dengan doa. Alhamdulillahnya sampai kita berdiri ya, sampai pada akhirnya kita menjadi sebuah pendidik. Mungkin itu yang membuat kita lebih dominan, tidak pernah sombong lagi.
mungkin kita akan, ya Allah, inilah saya, saya itu adalah titipanmu kepada mereka, saya adalah pendidik untuk mereka yang akan saya didik seperti itu. Oke, berarti tadi mungkin secara personal juga Ibu pasti memiliki latar belakang mengenai motivasi nih. Tapi sewaktu itu mungkin apakah motivasi ini itu dominan dari dalam hati Ibu sendiri, dalam diri sendiri, atau mungkin ada dari faktor luar dan lain sebagainya? Silakan Bu. Baik, terima kasih rekan Raw FM dimanapun berada juga. Semoga tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa pada siang hari ini juga ya. Sebenarnya memang ada motivasi yang datang dari diri ya. Itu namanya motivasi intrinsik dari dalam. Namun tidak menutup kemungkinan juga kan ada dua. Jadi dia itu ada juga dari luar. Nah, kalau sudah dari luar itu sebenarnya bisa juga. Namun dominan kalau tidak ada dari hati, tidak ada kemauan, itu mungkin yang dari luar pun akan sangat tidak bisa masuk seperti itu ya, rekan Raw FM dimanapun berada. Sehingga kalau yang saya rasakan sebenarnya mix ya, mix, masya Allahnya mix. Ketika kita terpuruk, ketika kita tidak tahu ataupun stagnan ya, nggak tahu arahnya kemana. Mungkin saya ingin, ya saya ada motivasi, ya Allah, saya ingin menjadi seorang pendidik. Apalagi saya ingin aktif di organisasi Nasyiatul Aisyah seperti itu. Nah, ketika itu mungkin ada dari dorongan dari luar. Mungkin waktu itu saya masih teringat ya, masya Allah ya. Semoga semua dosen saya juga sehat-sehat ya dimanapun berada. Masya Allahnya mereka memberikan dorongan yang sangat luar biasa. Ada kata yang sangat termotivasi dalam artian, jika kamu ingin bersekolah akan ada rezekinya, seperti itu. Mungkin orang tua juga yang mendengarkan tetap semangat untuk menyekolahkan anak-anak seperti itu, karena memang seyogianya Allah itu pasti akan melihat perjuangan kita. Pasti saya sampaikan, ada dorongan dari dalam kemauan kita dan ada dorongan dari luar, yang makanya kita bergaul, insyaallah bergaul dengan yang memang sesirkel dengan kita yang bagus-bagus, yang positif. Karena memang tidak akan jauh yang menyatakan filosofi itu, jika kamu berkawan dengan orang yang menjual parfum, maka kamu akan kecipratan dengan wanginya ya kan, masya Allah. Oke, mungkin satu tanggapan lagi untuk Ibu Nikmah sebelum kita jeda ya. Sebenarnya di era digital ini ya, kita sering tergoda membandingkan diri ya dengan orang lain di media sosial. Nah, ini studi case-nya di media sosial nih, yang tanpa sadar bisa melemahkan motivasi kita. Nah, apa pandangan Ibu secara pribadi ya tentang hal ini, dan bagaimana cara agar kita tetap fokus pada proses kita sendiri tanpa merasa insecure atau minder? Nah, ini nih untuk genji sekarang nih, dikit-dikit insecure ya, dikit minder nih, nggak mau maju ya, lihat sedikit orang maju kita langsung nggak berani gitu. Silakan Bu, tanggapannya. Oke, terima kasih. Baik, lagi-lagi ya saya sampaikan juga, rekan Raw FM dimanapun berada, mungkin kalau fase yang itu wajar ya. Mohon maaf itu ya, Nanda, itu bukan cuma Gen Z ya, Gen milenial, Gen ini pasti semua mungkin ya, masya Allah ya. Karena memang kita tidak bisa memungkiri pada zaman ini kita sudah berbaur dengan teknologi. Apa yang kita lihat, apa yang kita scroll ya, melihatnya di situ semuanya. Tidak harus sebenarnya membuat kita insecure apa sesuatunya. Namun walaupun demikian, kita melihat itu bukan sebagai bahan perbandingan itu, Anda. Harusnya seperti apa? Kita harus mensyukuri apa yang ada pada kita. Maka yang seperti itu coba lihat di bawah kita. Jangan sesekali kalau di media sosial mungkin kita yang lihat yang bagus-bagus ya, sehingga maksudnya dalam artian dia naudzubillahnya banyak rezekinya, tentang harta, tentang ini, sehingga saya tidak akan bisa kita buatkan dulu, saya tidak akan bisa aktif bisa buat ini karena saya tidak punya ini. Ya seperti itu tidak boleh. Namun kita harus mensyukuri Allah kasih saya itu lisan, berarti bisa berdakwah via lisan. Di dalam sosial media bisa. Allah kasih saya itu jari, bisa mengetik yang bagus-bagus di sosial media. Maka apapun yang kita buat itu semoga dia ladang dakwah. Masya Allah ya. Jadi kalau seandainya kita melihat, mungkin di atas langit masih ada langit, tanda ya kan. Jadi tapi yang kita harapkan itu, masya Allah, mau dia Gen Z ya, Gen Z itu didentik dengan gen yang suka berbaring-baring gitu ya kan, terus scroll ini, iya betul, kaum rebahan lah ya kan. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri, mereka lebih jago teknologi daripada kita. Kita harus mengakui. Iya betul itu. Nah, keaktifan mereka ataupun kepengetahuan mereka itu tentang teknologi, jangan dibuat itu untuk hal negatif. Yes, kita harus
buat itu tentang positif. Maka adik-adik Raw FM dimanapun berada ya, pasti bilang Nanda tadi Gen Z ya, digunakan mulai dari sekarang itu sesekali boleh berdakwah ya, via tulis, via ketikan. Mungkin semua punya media sosial masing-masing. Oke, betul sekali ya. Iya. Oke, rekan-rekan karena formasi sudah mendekati 13.30 waktu Indonesia Barat, mungkin kita akan jeda sesaat dulu ya, karena ini masih dalam kondisi bulan puasa juga kita harus menjaga stamina suara juga ya. Kita jeda beberapa menit ke depan. Jadi untuk pendengar setia kami dimanapun berada, silakan simak talk show ini hingga mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM, rekan Raw dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama kami di program Ramadan Mencerahkan, persembahan spesial dari Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Senyum Puan. Kita masih membahas tema yang sangat inspiratif ya, ketika motivasi datang dari dalam, kunci sukses berproses, bersama narasumber luar biasa kita hari ini. Masih bersama Ibu Nikmah Sari Hasibuan, sekaligus Ketua PDNA Kota Padang Senyum Puan dan juga dosen di UM Kapsel. Tadi kita sudah membahas tentang pentingnya motivasi dari dalam dan bagaimana menjaganya agar tetap stabil. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi nih, kira-kira tentang tantangan dalam menjaga motivasi, terutama di era yang penuh distraksi ini. Jadi tetap di 105 FM untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun berada, karena perbincangan inspiratif ini masih terus berlanjut. Oke, mungkin untuk narasumber, untuk Ibu, boleh disampaikan lagi materinya setelah jeda ini, silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Nanda. Terima kasih juga kepada kepada rekan Raw FM dimanapun berada yang masih setia mendengarkan kita. Baik, kita mungkin akan saya sampaikan juga tentang Quran ya, surah Al-Rod ayat 11, yang mana kira-kira artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, konteksnya Al-Quran ini merupakan bagian ya, maksudnya ayat ini menegaskan bahwa perubahan nasib suatu kaum tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Nah, Allah menetapkan hukum sebab akibat dalam kehidupan. Jika suatu kaum menginginkan perubahan, mereka harus berusaha untuk memperbaiki diri, baik dari segi moral, akhlak, maupun usaha duniawi. Nah, adapun makna yang terkandung dalam surah ini, dalam ayat ini, pertama itu mungkin perubahan bergantung pada diri sendiri. Allah tidak serta-merta memberikan perubahan tanpa adanya usaha dari manusia, dari kita sendiri ini ya. Terus, jika seseorang ingin kehidupannya lebih baik, ia harus mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Misalnya, jika seseorang ingin sukses, maka ia harus bekerja keras, belajar, dan berusaha. Nah, perjalanan ini juga, kalau dia melewati itu dikatakan sukses, seperti itu ya. Nah, kalau dia ke moral, jika suatu kaum memiliki moral yang buruk, maksudnya kita masyarakat ini yang malas dan tidak peduli terhadap kebaikan, maka mereka tidak akan maju, tidak akan menemukan titik sukses yang mereka inginkan seperti itu. Jika ingin mereka mendapatkan, kita mendapatkan keberkahan, maka kita harus memperbaiki akhlak, meningkatkan keimanan, dan berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai Islam, seperti itu ya. Hukum sebab akibat dalam kehidupan itu ada, kan? Di surah ini juga jelas itu kan, Allah tidak akan mengubah itu kan. Jika suatu bangsa jatuh dalam kemunduran, itu karena mereka sendiri yang meninggalkan nilai-nilai kebaikan itu, kejujuran dan kerja keras. Sebaliknya, jika mereka itu ingin bangkit, mereka harus berusaha mengubah diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mungkin sangat banyak sekali ya hikmah yang didapatkan dalam surah ini, dalam ayat ini ya. Dari yang pertama itu, jangan menunggu keajaiban. Nah, itu dia. Sungguh perubahan tidak datang hanya dengan doa tanpa usaha. Allah itu memberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk mengubah keadaan kita sendiri. Kalau kita ada kemauan, niscaya semuanya akan berjalan ya, insya Allah bagus. Terus mulailah perubahan dari diri sendiri. Jika ingin hidup lebih baik, ya perbaikilah diri sendiri terlebih dahulu sebelum berharap perubahan dari lingkungan sekitar. Hukum Allah berlaku untuk semua manusia, baik seorang individu, keluarga maupun bangsa. Perubahan hanya akan terjadi jika mereka mengambil langkah nyata untuk memperbaiki diri. Mungkin ada juga ya, jangan menyalahkan takdir tanpa usaha ya.
banyak orang itu sering menyalahkan keadaan ataupun takdir tanpa menyadari bahwa mereka sendiri belum berusaha secara maksimal ya untuk mengubah hidup mereka. Oke. Untuk Ibu Hikmah, terima kasih ya untuk memberikan materi juga untuk sesi kedua tadi. Nah, ini juga ada pertanyaan interaktif untuk beliau ya. Katanya kalau berbicara soal motivasi ini ya, pasti setiap orang punya cara sendiri untuk menemukannya katanya ya. Menurut Ibu, bagaimana cara terbaik agar seseorang bisa mengenali dan menggali ya potensi dalam dirinya agar bisa terus termotivasi? Jadi mungkin skill yang ada dalam dirinya itu bisa dia perluaskan lagi ya, kira-kira seperti itu. Silakan Bu tanggapannya. Baik, terima kasih dan semoga tetap semangat ya kepada Raw FM dimanapun berada menjalankan ibadah puasa ini dengan cuaca yang subhanallah ya. Lumayan juga ini. Baik, terkait dengan motivasi ya, maksudnya ini jatuhnya kalau bahasa Gen Z sekarang pasti menemukan personal brandingnya di mana ya. Subhanallah ya kan. Banyak sekali cara sebenarnya kan. Terkadang kita memang tidak tahu di mana, namun kita harus lihat kita cocoknya di mana, brand kita di mana sebenarnya ya kan. Mungkin hobi yang pertama kita, kalau hobi menulis ya berarti bukan tentu kita harus dulu terlebih dahulu langsung ya, maksudnya bukan langsung ada buku gitu ya, tidak. Namun kita coba menulis satu kata, satu kalimat yang memang dia itu dominannya ke dakwah ya, berdakwah, sehingga satu kata yang kita ketikkan di sosial media itu juga itu akan bermakna. Mungkin lama-lama kita akan akui bahwa oh ternyata saya seorang penulis. Betul. Ternyata memang saya ini adalah mungkin yang punya cara berbicara bagus ya. Mungkin dia tahu bahwa oh kedempatan saya mungkin di public speakingnya ini arti sepertinya mungkin bisa magang ya di Raw ya gitu ya. Masya Allah ya. Coba-coba ya kan. Tapi memang dari hal kecil dulu, dari hal kecil dulu ya kita lihat, sehingga kita jangan langsung ke yang tinggi ya, enggak. Tapi personal branding saya di mana begitu, seperti tadi kan saya sampaikan, mungkin dia membaca, ada mungkin kita membaca artikel beberapa artikel dulu ya di media sosial ataupun di jurnal seperti itu. Nah dalam konsep itu, kalau kita memang rajin membaca, seyogianya kita akan literatur reviewnya akan semakin tinggi, semakin lama-lama. Ternyata dia lama-lama itu akan menjadi sebuah peneliti ya, Masya Allah ya. Padahal dia dari awal-awal itu kenapa terjadi 1 tambah 1 jadi 2 seperti itu. Nah banyak artikel yang dibacanya. Nah lama-lama itu Insya Allah dia akan menemukan. Jangan dipaksa, tapi Insya Allah ikuti alur saja. Biasanya itu kalau mohon maaf ini karena kebetulan walaupun dan memang pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah sering kami sampaikan kepada nasiah yang khususnya di Kota Padang Sidimpuan, kami menyebutkannya itu mulai dari yang kecil-kecil dahulu. Ya, mulai yang dari kecil-kecil dahulu. Step by step ceritanya ya. Sehingga nanti kita akan merasakan oh ternyata bidang saya di sini. Ternyata bakat saya di sini. Personal branding saya adalah ini, seperti itu. Berarti walaupun mungkin sudah terlihat dalam diri kita sendiri, berarti itu nggak bisa langsung yang wow gitu ya. Yes, tidak ada. Mohon maaf, kita melangkah itu ada langkah pertama. Betul sekali. Masya Allah. Tadi karena Ibu sempat singgung juga ya mengenai PDNA. Ini Ibu sebagai seorang pemimpin ya, ketua di Kota Padang Sidimpuan PDNA, Ibu tentu banyak berinteraksi dengan para perempuan muda yang ingin berkembang. Nah, mungkin statusnya kita ke perempuan dulu sedikit ya, Bu ya. Apa tantangan terbesar nih kira-kira yang mereka hadapi dalam menemukan motivasi dari dalam diri sendiri? Nah, dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah mungkin menurut Ibu secara pribadi dari perempuan mungkin ya, karena Ibu juga seorang pendidik, mungkin masih berbaur juga dengan laki-laki nih, ada nggak kira-kira perbedaan bagaimana laki-laki dan perempuan untuk menemukan motivasinya masing-masing, atau mungkin mereka membutuhkan wadah dan lain sebagainya? Silakan Bu tanggapannya juga. Terima kasih. Tetap semangat kepada Raw dimanapun berada ya. Sebagai pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah yang ada di Kota Padang Sidimpuan, yang mana itu kami ada 4 cabang ada itu ya dari utara kan, ada yang dari selatan, Utaim Baru, Tenggara. Alhamdulillah kami di bulan puasa ini juga mengadakan safari Ramadan ya ke Utaim Baru dengan Tenggara. Kenapa tidak 4 cabang seperti itu ya? Salah satunya itu tadi ya, karena kita menemukan di nasiah ini mungkin masih kurang termotivasi. Namanya turba ya, kami harus turun ke bawah seperti itu ya. Turun ke bawah itu dalam artian kami kan di daerah, jadi kami harus ke cabang dan ranting. Sungguh seyogianya kami di daerah itu tidak akan ada jika tidak ada ranting. Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin untuk motivasinya salah satunya ya kami mendekatkan diri dengan mereka. Mungkin dan seperti ini mungkin di jam 2 ini kami itu ada juga pelatihan public speaking kepada Nasyiah. Ya, itu sebagai dosen dan kolaborasi dengan pimpinan daerah.
Kota Padang Sidimpuan. Betul. Nah, kalau terkait dengan perbedaan Oke. 50-50 ya, 50-50 begini. Mohon maaf karena saya juga sebagai pendidik, Iya, betul. pendidik ini kan mohon maaf ada laki-laki ada perempuan. Kalau di Nasia ini semuanya tentang perempuan. Iya. Di mana cerewetnya, Oke, itu satu dia. kata salah dikomentari, Iya, betul. subhanallah ya kan. Namun itulah ya. Kita akan merasakan perbedaan mereka karena mohon maaf ini ada di Nasia itu ada yang pekerjaannya ada yang pekerjaannya itu guru, Oke. bahkan ada yang dosen, ada yang kesehatan. Oke, bervariasi. Iya, dan ada yang di lingkungan ya di yang paling ibu rumah tangga. Oke. Pola pikir kan akan semakin berbeda-beda. Itu dia tadi, ya, betul. Ya, tapi itulah kita kalau dikatakan dengan dakwah apalagi bulan suci Ramadan ini kami sering-sering menyatakan bahwa mari mengajak, mari mengayomi. Betul. Jangan kita mengajari dengan menggurui kepada mereka. Sungguh seyogianya mungkin apa yang kita tahu mereka tidak tahu, Oke. apa yang kita tidak tahu mereka tahu seperti itu. Perbedaannya yang paling kelihatan itu kalau di pendidik itu laki-laki perempuan, apa yang kita katakan semua nih. Oke. Subhanallah ya. Karena memang pastinya laki-laki perempuan di situ adalah mahasiswa ataupun peserta didik seperti itu. Namun jika dia di Nasyiah ini dia semua tergolong di situ ya. Dari sekitar umur 17 sampai 40 seperti Oke. itu. Nah, kita itu harus buat namanya kolaborasi ya. Kolaborasi dalam artian menerima pendapat semua Nasyiah. Sehingga insya Allah kami berharap juga kepada Nasyiah dimanapun berada, semoga mendengarkan ini. Marilah kita berangkul tangan, berkolaborasi. Oke. Kita insya Allah masih ada safari di tanggal 15, Oke. 18 dan 24 insya Allah di Kota Padang Sidimpuan. Oke, betul. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih Bu ya. Tadi kalau Ibu sudah singgung juga ya mengenai mungkin sedikit perbedaan laki-laki dan perempuan, udah sangat menjawab sekali tentunya ya. Jadi saat ini ya, ini mungkin pendalaman juga dari bidang Ibu ya secara pribadi lagi ya. Ini banyak orang yang merasa semangat di awal. Nah, ini katanya motivasinya semangatnya menggebu-gebu di awal aja nih ya kan. Tapi seiring waktu ini motivasi mereka menurun. Ini mereka nggak tahu nih kenapa nih ya. Di awalnya udah iya. punya tujuan gitu, udah Yes. punya wishlist, tapi lama-lama nih makin down gitu ya. Yeah, makin I know. rekodnya nggak lihat gitu. Oke. Bagaimana cara menjaga motivasi ini ya? Katanya minimal stabil gitu ya. Minimal Iya. stabil katanya dalam menjalani proses kehidupan, terutama dalam menuntut ilmu dan berkarir katanya. Dalam bidang ini. Silakan Bu tanggapannya. Oke, terima kasih Nan. Mhm. Sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Oke. Dan mungkin saya pernah di fase itu Nan. Oke, Saya silakan. pernah di fase Mhm. kebetulan kan kita penulis juga, Oke, menulis betul. ya. Mhm. Di awal itu kita semangat di bab 1. Masya Allah ya kan. Betul. Ini akan jadi, ini Oke, akan jadi. udah mulai menarik nih ya. Ya saya akan bawakan ini ya. Ternyata di bab 2 kita stagnan, di tempat nggak ada ide, subhanallah Nah, ya. Kalau yang seperti ini sebenarnya kita cari ruang dulu keluar ya, dalam artian tinggalkan sebentar tidak apa-apa, tapi jangan tinggal selamanya. Karena memang semuanya butuh apa namanya ya, kalau kita mencharger ya, Nah, charger. iya. Bukan cuma HP yang charger, tapi diri kita ya, diri kita juga di Kirim charger. tipis kalau Yes, kata jadi kita itu melihat ya nggak apa-apa kasih fase sedikit, pause sedikit. Mungkin kita bisa jalan-jalan dulu ya, menikmati alam. Lama-lama kita tanyakan kepada hati kita, kemarin kenapa saya stagnan ya? Apa penyebabnya? Kalau ini penyebabnya coba temukan ya. Makanya sering kita anjurkan itu, coba kalau kita membaca ayat Al-Quran, coba sesekali baca dengan terjemahannya. Oke. Ya Masya Allah ya, sehingga titik temunya dapat nanti ya. Nah, Coba saya tentang inilah, tentang malas, coba pasti ada itu nanti kan, Masya Allah ya kan. Nah begitu juga dengan karir ya. Mungkin karir itu juga sama ya. Kita kan juga sebagai pendidik ya. Hari ini kita udah semangat nih, tiba-tiba mau ngajar ya. Masya Allah, ternyata di ruangan ada yang bertingkah. Aduh, dong saya gitu ya. Tapi tidak. Maka kita harus sadar. Saya kalau di karir ya, yang mohon maaf ini yang capek apa segala macam, kembali lagi saya adalah saya dalam artian saya sebagai pendidik, maka apapun tingkah mereka itu karirnya mamanya kita umpamakan dulu ya nih, sebagai pendidik apapun mereka itu Allah yang titipkan ke mereka kepada saya, sehingga cobaan saat saya ini ketika kita ini stagnan, tidak lagi motivasi, Allah yang buat seperti itu. Nah kalau Allah kalau kita menyatakan bahwa ini adalah Allah dan saya ada titipan Allah, apa yang saya lakukan adalah Allah, semuanya karena Allah, pasti akan terasa nikmat ya. Dalam artian Allah itu mengistimewakan saya dari yang lainnya ya, Masya Allah ya. Karena bagaimana begini Nanya, kita pernah mengatakan bahwa
kita sayang sama Rasulullah. Oke, betul. Namun kita tidak tahu bagaimana tentang Rasul itu iya, ya kan. betul sekali. Maka lebih detail lah coba dicari bagaimana kisahnya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana perlakuannya ke orang lain, sehingga sama ya. Lama-lama kita akan termotivasi. Bagus-bagusnya itu kan kita melihat ya dari sisi yang bagus-bagus, dalam artian Rasulullah itu semua bagus, maka kita menjadi pedoman. Oh, ternyata Rasulullah itu berjuang begini-begini ya. Islam yang diberikan kepada saya ini perjuangan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika saya menulis, mungkin hanya itu coretan yang bisa saya dakwahkan, yang bisa mungkin menjadi pejuang Islam ya dalam satu ketikan ataupun satu kalimat. Dan mungkin dengan karir ini ilmu saya akan diajarkan seperti itu. Sehingga lama-lama saya akan bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Masya Allah ya. Sehingga namanya juga ini hidup ini adalah ujian. Oke, betul sekali. Untuk Ibu ya, mohon bersabar juga ya, mungkin ini suaranya perlu menggebu-gebu juga ya walaupun dalam kondisi puasa, karena memang masih ada satu tanggapan lagi sebelum kita jeda tentunya. Ini dalam perspektif Islam dulu ya kita bawa lagi ya. Motivasi kan tidak hanya sekedar keinginan untuk sukses ya, tadi kita sempat singgung juga ya kalau nggak salah ya Bu ya, tetapi juga harus dibarengi dengan niat yang benar dan keberkahan katanya. Katanya untuk menghubungkan ya konsep motivasi ya dalam perspektif Islam agar setiap usaha yang kita lakukan itu bernilai ibadah, katanya kira-kira seperti apa. Berarti mungkin yang ingin combine nih motivasi mungkin dalam dirinya itu bagaimana cara menjalankannya agar motivasi ini sekaligus menjadi ibadah juga mungkin di sisi Allah. Silakan. Baik, terima kasih Nan. Dan lagi-lagi kami sapa ya Rakarau FM dimanapun berada, semoga tetap semangat. Alhamdulillah sangat banyak sekali tanggapan ya pada siang hari ini. Sebenarnya memang itulah intinya. Apabila kita salah satunya adalah jangan terbawa dalam artian putus asa. Saat kita kan mau menuju ke satu tempat, mungkin surga gitu ya, subhanallah ya. Jadi banyak sekali fase yang harus kita jalani, banyak sekali ujian yang harus kita jalani seperti itu. Nah betul, niat kita itu kenapa kita mengambil jalan ini? Karena Allah, sertakan semuanya karena Allah. Iya. Cobalah curhatkan kepada Allah. Habis sholat tahajud itu bahwa ya Allah seperti ini, aku adalah hambamu yang paling hina. Mungkin saya stagnan di dalam ini sehingga saya akui bahwa saya adalah hamba ya, hambamu ya Allah, berikan kekuatan kepada saya. Itu sudah bernilai ibadah loh. Itu sudah bernilai ibadah. Iya, karena sesungguhnya dia itu niatnya sudah ikhlas diuji itu, karena memang ujian itu banyak sekali banyak sekali, masya Allahnya, baik dari segi kita masuk sekolah, bahkan segi ekonomi gitu ya. Terus yang biasa sekarang dibilang ya jangan mengupat subhanallah ya, tentang apa rezeki yang Allah berikan itu syukuri, jangan serta-merta ini aja yang capek ini pasti ya manusia ya. Namun kembali lagi ya, ini adalah titipan Allah. Kalau sudah menyatu ke tubuh kita suatu masalah itu, niat kita sudah bagus, apapun dia jalannya, insya Allah ini adalah punya Allah, titipan Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Nah mungkin kalau perspektif Islam, dan juga saya Islam begitu ya, masya Allah kita juga semua Islam, dalam artian walaupun mohon maaf ya, walaupun dia tidak Islam juga, ya kategorinya kita akui bahwa kita ciptaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan yang positif ya Nani, maksudnya salah satunya mungkin kita berzikir ya Allah, ini mungkin ya subhanallah ya seperti itu, istighfar. Nah itu akan merupakan ibadah. Jangan serta-merta kita beranggapan yang harus yang besar dulu, tidak. Nah, jadi hal-hal yang kecil kita berucap, bukan yang kecil ya, kita anggap kecilnya kalimatnya subhanallah ya, tapi maknanya luar biasa begitu. Nah kita harus terdorong dalam diri kita itu bahwa saya itu adalah ciptaan Allah, maka berzikir, apalagi bulan puasa ini, kan insya Allah tadarusan, masya Allah ya kan, tadarusan. Mungkin juga kita sholat jamaah juga kan, sehingga insya Allah motivasi itu akan datang lagi. Intinya itu jika kamu sudah niatkan karena Allah, itu akan sudah menjadi sebuah bentuk pahala untuk. Oke, itu dia. Untuk Ibu terima kasih juga ya untuk tanggapan yang tadi juga. Mungkin kita akan jeda sesaat juga karena memang formasi akan mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk seluruh pendengar setia kami, simak terus hingga kurang lebih 10 menit lagi ke depan, karena di sini Anda akan jeda beberapa menit ke depan. Dan tentunya nanti kita akan tanyakan lagi beberapa hal yang inklusif untuk seluruh pendengar kami dimanapun berada. Dan nanti kita akan tanyakan kira-kira seperti apa closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Untuk Ibu mungkin silahkan diberikan beberapa materi lagi sebelum kita tutup ya. Kurang lebih 4 menit lagi, silahkan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Dan
tetap semangat ya sekali lagi, karena Oke. memang kita ini masya Allahnya ya, via udara juga bisa bersua ya kepada Oke, rekan Raw betul. FM dimanapun berada. Mungkin ini udah sebagai apa namanya closing ya statement ya kan. Betul. Kita mungkin marilah kita ingat bahwa motivasi yang sejati sebenarnya bukan hanya berasal dari dorongan luar, Betul. tetapi tumbuh dari dalam hati dan keyakinan kita sendiri. Ketika kita memiliki tekad yang kuat dan niat yang tulus, setiap proses yang kita jalani seberat apapun itu akan menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Betul. Jangan takut pada tantangan, jangan lelah dalam berusaha, Oke. dan jangan goyah juga dalam keimanan. Percayalah, setiap usaha yang dilakukan dengan kesungguhan dan keikhlasan akan membuahkan hasil yang terbaik, Betul. sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya penulis skenario terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan juga ya untuk berproses. Mari kita memperbaiki diri dan mari kita menyatukan masalah itu kepada diri kita. Sungguh mempunyai tujuan hidup itu dengan penuh semangat dan keyakinan, seperti itu ya. Saya tutup juga dengan closing statement ya. Belum, karena masih Oke, ada waktu oke. kurang Baik. lebih 3 menit lagi, mungkin ada satu pertanyaan penutup nih untuk Baik, narasumber kita ya, mungkin ini terakhir juga mengenai tanggapan ya. Ibu mungkin bisa memberikan pesan khusus ya untuk rekan Raw dimanapun berada, terkhusus pendengar sote kami, mau itu dari streaming, mau dari live streaming, atau mungkin dari radio fisik juga tidak ada masalah, mau dari mana pihak pun mendengarkannya, mau dari perjalanan sekalipun it's okay ya. Katanya saat kita yang sedang menjalankan rasa motivasi, yang sedang merasa kehilangan katanya, atau sedang dalam fase perjuangan menuju impian mereka, mungkin mereka ini apa istilahnya, membutuhkan quotes ya untuk Baik, mungkin I know. penyongsong untuk mereka yang mungkin dari fase yang lemah, lesuh gitu Iya, ya di bulan puasa ini. Silakan Ibu mungkin. Baik, terima kasih ya. Iya. Soal tetap semangat ya dengan kehilangannya, masya Allah ya. Dan mungkin semua pernah di fase itu ya Nani. Oke. Ketika kita merasa kehilangan, kenapa kita merasa kehilangan? Sungguh Allah tidak merasa kehilangan kepada Allah juga berarti akan merasa kehilangan kepada kita ya. Dan mungkin itu adalah salah satu cara Allah agar kita lebih dekat dengan Allah. Karena memang ada mungkin ya rasa cemburu ya, dalam artian begini, kenapa kamu tetap merasa kehilangan kepada sesuatu yang kuciptakan? Sungguh aku ada untukmu. Betul. Mungkin dari situ kita akan apa namanya ya, kalau untuk suatu motivasi itu cobalah lebih banyak kita istighfar, bersujud syukur, kita akui bahwa Allah itu menitipkan kehilangan itu agar kita mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya seperti itu, karena memang seyogianya semua kehilangan pasti akan merasakannya, baik dia kehilangan harta, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan pasangan yang paling sakit sekalipun ya. Itu mungkin sudah dibuat Allah salah satu ujian kita juga ya. Betul. Jadi cobalah tetap mensyukurinya ya Allah. Mungkin kalau bukan dari kehilangan, aku tidak tahu bahwa aku hambamu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari istighfar, apalagi bulan Ramadan ya Nani, masya Allah ya, bisa kita banyak-banyak istighfar ya. Dengan berpuasa juga ya, salah satunya konsep itu juga berpuasa, terus mungkin juga bergaul dengan orang-orang yang sesirkel dalam artian yang positif, sehingga nanti akan serta-merta kita melupakan itu. Betul. Sehingga kita akan menemukan hal yang baru insya Allah. Oke, itu dia. Karena memang sudah di akhir program, karena memang sudah formasi pukul 14 waktu di Indonesia Barat. Baik. Mungkin biarkan saya saja yang menutup mungkin. Sebentar ini mungkin ada pendengar kita juga Raw FM yang berpikir Nasyiatul Aisyah itu Muhammadiyah saja ya, tidak. Itu pesannya dimanapun orang tua ataupun anak gadisnya ya, masya Allah boleh bergabung bersama kami di Nasyiatul Aisyah Kota Padang Sidimpuan yang untuk berdakwah. Boleh kita ada kami terbuka untuk umum yang ingin masuk ya, dan juga dia bisa diikuti IG-nya juga. Oke. Itu dia. Oke. Rekan Raw, nggak terasa nih kita sudah di penghujung program Ramadan Mencerahkan ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Hikmasari Hasibuan selaku Ketua PDNA Kota Padang Sidimpuan sekaligus dosen di UM Taksel atas inspirasi dan ilmunya di siang hari ini. Kita belajar bahwa motivasi terkuat datang dari dalam diri dan setiap proses butuh kesabaran serta keyakinan. Semoga obrolan ini bermanfaat dan semakin menguatkan langkah kita. Saya Jinanda pamit, nantikan episode berikutnya di 105 Raw FM di setiap Senin hingga Kamis di 105 Raw FM mulai dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa buat kalian yang ketinggalan, langsung aja lihat versi fullnya di YouTube kami di Raw FM Padang Sidimpuan. Dan juga jangan lupa nanti di pukul setelah ini
akan bersama ditemani oleh RG Ria di acara Kita Botu Sidimpuan, Kita Botu FM. Saya Reginanda sekali lagi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.